Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berjumpa kembali sahabat USB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tiga dimensi kesalehan seorang muslim. Orang muslim sebaiknya memiliki tiga dimensi kesalehan ini, yaitu kesalehan teologis, yang kedua adalah kesalehan humanis, dan yang ketiga adalah kesalehan ekologis. Kesalehan teologis ini maksudnya adalah bagaimana membangun trust, kepercayaan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia percaya terhadap apa yang diperintahkan, disyariatkan untuk menjalani kehidupan di dunia sebelum kemudian nanti dia bertanggung jawab di depan Allah dan mendapatkan reward atau naudzubillah punishment nanti di kehidupan yang akan datang. Dan ini meliputi segala hal, termasuk yang ritus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji misalnya. Dan inilah karena kesalehan teologis ini terkait dengan kesalehan berikutnya, yaitu kesalehan humanis. Selain kita berbuat baik atau beriman kepada Allah dan turunan-turunannya, Rasul, malaikat, kitab, termasuk hari akhir, kita memiliki kesalehan humanis. Kesalehan humanis itulah bagaimana kita berinteraksi yang baik dengan sesama keluarga kita, orang tua, anak, istri, saudara, tetangga, tamu, guru-guru, dan seterusnya, baik muslim, bahkan termasuk non-muslim, semua dikenal dengan ukhuwah basyariah. Nah, karena itulah rahasianya Allah SWT sering menggandengkan antara aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah sholat sebagai ritus, bentuk kepercayaan kita kepada Allah itu dilakukan melalui salah satunya ibadah sholat, dan di saat yang sama kita diajarkan untuk menunaikan atau membayarkan zakat. Zakat bukan sekedar merupakan pajak sebagaimana yang kita kenal, tapi zakat lebih dari itu, karena ada nilai spiritual di dalam zakat itu, membersihkan harta, meraih keberkahan, kemudian power of giving, bagaimana kita punya empati dengan sesama, menumbuhkan kesalehan humanis. Dan dua dimensi ini kemudian juga dilengkapi dengan dimensi ketiga dari kesalehan, yaitu kesalehan ekologis. Karena manusia secara misi pertama diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menjadi khalifah, didaulat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagaimana kita tahu, makna khalifah atau khilafah itu terdiri setidaknya ada tiga. Yang pertama al-i'mar, bagaimana manusia memakmurkan bumi. Yang kedua al-intifa, manusia memanfaatkan apa yang Allah sediakan semuanya dari alam ini, tentu sesuai dengan guidance dan kemaslahatan. Dan yang terakhir ada ifsad, karena Allah tidak menyukai perbuatan merusak alam, termasuk mendiamkan kerusakan, menjadi penyebab kerusakan. Karena itulah Allah memberikan kita tips-tips untuk melestarikan alam. Bagaimana kita melakukan pencegahan, meminimasi kerusakan alam. Kalau seandainya kerusakan alam itu tidak bisa diminimasi, berarti kita melakukan mitigasi, penyiapan diri kita dan lingkungan kita terhadap bencana yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dengan itu kita bisa meminimalisir terjadinya kerusakan alam ini, termasuk ketika kita membangun, maka harus kita analisis dampak lingkungannya. Ketika ada, karena itu kita bisa tahu ya, Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, kalau inqamat al-qiyamah atau inqama ahadukum yaumal qiyamah wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada satu benih, falyagrisha, maka tanamlah. Ini menarik. Kiamat sudah datang, kehancuran sudah di depan mata, tapi kemudian Rasulullah mengisyaratkan kalau kita punya benih, tanamlah. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa kita juga harus ramah dengan lingkungan sekalipun sudah mau hancur. Ya, kita harus memiliki kemanfaatan sebagai manusia yang bermanfaat untuk lingkungan kita, dan dengan tiga kesalahan inilah manusia-manusia terutama yang beriman di negeri kita ini akan bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa dan berkontribusi membangun peradaban mulia bagi segenap manusia.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.